Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Ya, malam Pangeran Aldo. Ya, bagaimana saudaraku Pangeran? Iya. Salam untuk Jack nih sama Mikana dari Pekanbaru. Ya, salam juga. Ya, salam juga. Salam toleransi. Ya, salam Amin. toleransi. Apa kabar sehat hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Masya Allah, tapi ucap Alhamdulillah ya. Berarti mengakui. Berarti bukan. Alhamdulillah bukanlah bahasa Arab. Itu memang melainkan sudah ada di Al-Quran. Bukan itu bahasa Arab. Orang Kristen juga mengucapkan Alhamdulillah. Kristen Arab berarti Alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Alhamdulillah Allah. Itu adalah segala puji bagi Allah dong. Iya. Orang Arab Kristen Allah juga menyebut Allah. Yesus Kristus itu Allah gitu. Aldo. Masa sih? Sejak kapan sih orang Kristen mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah? Benar, Aldo. Saya ke Israel, ke Mesir, ke Palestina, ke Jordania, itu udah 23 kali. Itu orang-orang Arab Kristen di sana, Kristen kah, Islam kah, Muslim gitu, kalau ngomong sama ketemu tuh Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu hanya bahasa kalau di sana. Lalu kalau misalnya Alhamdulillah. Tapi kami jujur ya, kami kalau seandainya Mikana, Jack nih mengucapkan Assalamualaikum, kami tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena nggak diperbolehkan. Ya itu karena masalah pandangan aja. Artinya sebenarnya Assalamualaikum itu kan artinya kan salam. Dong. Nah kalau kenapa kalian nggak mau mengucapkan salam kepada yang tidak seiman dengan kalian? Itu kan Assalamualaikum tuh salam sejahtera untukmu ya, artinya ya. Ya iya. Karena ya untuk yang salam sejahtera ini hanya diberikan kepada saudara saja. Karena jujur selain umat yang beragama Islam itu bukanlah saudara bagi kami. Oh, bukan saudara ya? Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Itulah imanmu, saudaraku. Nah, mohon maaf ya, saya sebenarnya bukan membandingkan, tapi inilah yang membuat saya dulu itu tertarik sama pribadi Kristus. Walaupun mungkin selama ini ada beberapa orang yang bertanya ya, Tuhanmu kok menyusui, netek segala macam, lahir dari lubang itu gitu. Tapi saya bangga punya Tuhan Yesus karena apa? Dulu saya juga pernah memikirkan itu gitu kan. Loh kok Tuhan Yesus itu apa Tuhan ya? Aku juga pernah dulu ragu gitu. Enggak mungkin lah Tuhan itu masa lahir dari kayak gitu-gitulah yang dibilang kan. Nah, tapi setelah saya baca Alkitab, saya belum pernah temukan ajaran yang seperti ini. Inilah yang membuat saya dulu tertarik sama pribadi Kristus ya. Saya baca dulu ya. Matius 5 ayat 43 sampai 48 ya. Ini yang pertama sekali kenapa saya tertarik sama Tuhan Yesus ya. Oke, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, inilah dulu yang membuat saya pertama sekali tertarik.
Ini ajarannya mulia sekali. Kita disuruh mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita. Kalau kita mengucapkan salam hanya kepada saudara seiman kita, apa upah kita, kata Tuhan Yesus. Karena kita itu mengasihi semua orang itu tanpa syarat gitu ya kan. Sebab Allah itu adalah kasih. Dia menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar, menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan tidak benar. Kenapa nggak mengucapkan Assalamualaikum karena udah beda keyakinan, karena mereka udah nggak menyembah Allah lagi, karena mereka udah menyembah selain Allah, makanya mereka bukanlah bagian dari saudara kami gitu. Iya, makanya Tuhan menyatakan di Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, tapi silakan imani saja. Ya, kita juga sangat bangga ya punya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tapi jujur loh, kalau Islam sih menghargai semuanya manusia, tetapi kami tetap teguh di pendirian keyakinan kami gitu. Kami menghormati dan menghargai semua manusia, seperti yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada waktu itu. Ada kafir, jujur aja di pasar, dia buta, menghina Nabi Muhammad, dihinanya bahwa Nabi Muhammad itu gila, bahwa Nabi Muhammad itu Al-Quran nggak tertulis seperti itu. Ada seorang penyair gitu-gitu kan, tetapi Nabi Muhammad ini tetap mengasih makan kepada orang kafir ini, menyuapkan makanan gitu. Pada suatu saat Nabi Muhammad ini meninggal dan pernah digantikan oleh sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar. Ditanya sama istrinya Nabi Muhammad, apa yang belum saya lakukan yang pernah dilakukan Rasulullah, yaitu dia kalau kamu pergi ke pasar jangan lupa untuk memberi makan orang buta, orang yang sudah tua, dia orang kafir bukan orang Islam yang menghina Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Abu Bakar Siddiq itu memberi makanlah orang kafir ini sambil menghina-hina Nabi Muhammad. Terus orang buta ini kaget dengan tidak seperti biasanya menyuapkan makanan kepada orang tua buta itu. Kamu siapa? Kamu bukan orang yang sering mengasih saya makan. Mana orang itu, katanya. Orang yang kamu hina, orang yang kamu cela itu adalah Muhammad yang sudah meninggal. Maka dari itulah dia mulai bersahadat dengan perlakuan baginda Rasulullah yang begitu mulia dan Masya Allah banget gitu. Mohon maaf Pangeran Aldo, memuliakan semua manusia. Iya, mohon maaf Pangeran Aldo, yang kamu barusan sampaikan itu ada nggak datanya di Al-Quran? Dalilnya di mana? Oh, ada. Aku buka Al-Quran. Aku karena bukan orang tahfiz Al-Quran, jadi aku di sini ya, ada kita nih. Kan harus apple to apple. Jadi kita kan di sini membicarakan kitab suci. Nah, tadi kan dalilnya itu saya sudah baca Matius 5. Tengoklah, nah, yang kamu sampaikan tadi ada di Al-Quran enggak? Al-Quran karena aku selalu membaca Al-Quran ya. Tengoklah Al-Quranku udah robek-robek di samping nih, Masya Allah. Iya. Tanda kamu bentar dulu dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, Masya Allah. Iya, Pangeran Aldo. Yang baru kamu sampaikan itu datanya di mana dalam Al-Quran? Buktikan dong datanya. Ada di hadisnya ya, Dek ya? Hadis ya? Hadis. Di Al-Quran, kita tanya di Al-Quran apple to apple. Apple to apple, Bang. Dia kan gini, kamu sudah, cerita Nabi itu tidak cerita Nabi itu Bang, ada di Al-Quran dan di hadis. Dalilnya di Al-Quran di mana gitu. Masya Allah. Apple to apple. Haruskah aku membaca ayatnya sebanyak ini? Harus aku cari pula nih, tebal. Tapi katanya kamu suka baca Al-Quran sampai robek-robek gitu. Masa kamu nggak tahu bacanya di mana? Karena kan Al-Quran itu kan bahasa Indonesianya artinya kan banyak ini. Masya Allah. Iya, Bang. Kita tanya, datanya yang tadi kamu sampaikan itu di mana gitu loh. Di Al-Quran di mana datanya? Di ayat berapa? Itu apple dong. Memang aku nggak tahu sih di ayat berapa. Pokok ustaz-ustaz sering aku dengarkan. Sebenarnya gini loh, kalau mau tahu kebenaran tentang Islam, tanya aja kepada pendeta Ustadz Yahya Waloni, seorang pendeta besar di agama Kristen.
Coba ungkapkan kebenaran, ungkapkanlah bahwa Kristen itu gimana ya? Kalau Ustaz Yahya Waloni yang ngomong. Ustaz Yahya Waloni paham tuh, seorang pendeta besar loh yang menjadi ustaz besar. Pendeta dari mana sih Yahya Waloni itu? Nggak pernah dari pendeta itu. Woi, Ustaz Yahya Waloni buka aja di Google, seorang pendeta yang jadi ustaz besar. Sih? Dari mana datanya dia adalah pendeta? Coba ada tanya dulu surat SK-nya dari gereja mana? Sama penonton yang 1,3K ini, Ustaz Yahya Waloni itu seorang pendeta bukan? Coba jawab jujur. Loh, coba ya jawab jujur. Kalau kalian Islam pasti bilangnya iya. Ya kalau datanya aja lah tunjukin, bukan kamu nanya netizen, datanya ditunjukin. Kalau dulu itu Yahya Waloni itu pendeta besar. Memang datanya mana? Aldo, kami tuh kalau di Kristen, kami tuh pendeta-pendeta yang memang punya nama, kami tuh rata-rata tahu. Kayak Gilbert Lumoindong, Johan Lumoindong, Pak Pariaji, Insinyur Niko. Kalau Yahya Waloni itu nggak ada namanya. Malah kalau misalnya dengar klarifikasi dia di antara orang Kristen yang pernah ada sama dia pernah ada di Papua. Coba dengar klarifikasi orang-orang Papua itu tentang dia itu siapa. Iya. Ketika ditanya orang Papua gereja dari mana, nggak pernah katanya dia pendeta di situ. Nah, makanya kalau di Muslim itu, di Islam itu, kalau ada orang masuk situ, dia ngaku pendeta, dia ngaku pernah jadi seniman top, penyanyi top, itu biasa diangkat-angkat. Padahal kalau di Kristen itu biasanya orang-orang begitu tuh nggak ada. Paham nggak maksudnya? Ya. Kalau dia hebat di dalam di dunia kekristenan, itu nggak mungkin dia pindah. Kalau dia matang di dunia kekristenan, itu nggak mungkin dia kemana-mana, gitu loh. Luar biasa pasti. Betul. Gitu. Kalau dia mengenal Tuhan Yesus, baca Alkitab, dia tidak akan pernah murtad. Seperti saya ini, ya. Walaupun saya itu, saya masih. Maaf, kalau umat Kristen ini masih mengimani kitab Injil kan sekarang? Kitab Injil. Dari dulu kita mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Kan akan ada tuh. Al-Quran inilah penyempurna semua kitab-kitab. Kenapa tunjukkan? Bentar dulu, dalilnya tunjukkan di mana di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab. Silakan. Ada di mana dalam dalilnya? Jujur dalam Al-Quran ini ada kitab Injil dibahas, kitab Taurat, kitab Injil Nabi Isa, Zabur. Bentar. Kan kamu bilang bahwa kitabmu itu menyempurnakan semua kitab. Silakan tunjukkan dalilnya bahwa di situ tertulis Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab. Datanya, Bos. Ada ya, di dalam Al-Quran ada menyempurnakan kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Taurat Nabi apa, Dek? Zabur Nabi Daud ya, Taurat Nabi Daud, Zabur Nabi Musa. Ini kan tiga ya. Zabur. Tunjukkan datanya di mana di situ dikatakan menyempurnakan semua kitab-kitab. Seharusnya Mbak Mikana sama Jack ini harus percaya Al-Quran lah, karena Al-Quran ini menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, Injil. Tunjukkan dulu datanya. Al-Quran ini adalah Taurat Nabi Musa. Nabi Musa. Pangeran Aldo, kamu dengar nggak? Tunjukkan datanya, dalilnya dalam kitab saudara, di mana di situ tertulis bahwa kitabmu itu menyempurnakan semua kitab. Ya, Al-Quran penyempurna semua kitab. Mana datanya? Tunggu bentar ya, boleh ya? Kita nggak apa-apa ya. Pokok kita tetap silaturahmi baik kok. Iya. Al-Quran. Iya, tunjukkan datanya. Al-Quran penyempurna semua kitab Zabur, kitab Taurat, kitab apa? Injil. Mana datanya? Ya silakan. Datanya. Ini dari tadi si Pangeran Aldo ini keluar melulu, nggak ada datanya. Dari tadi kamu ngomong bernarasi nggak ada datanya satupun kamu tunjukin. Tebal, tunggu sebentar kakak. Gini aja. Saya ngomong sebentar. Kamu belum dalam Islam. Al-Maidah, ada Al-Maidah. Tunggu sebentar. Kamu Taurat tadi kamu nggak tahu siapa yang bawa. Mazmur siapa, Zabur nggak tahu siapa yang bawa.
Lah sekarang kamu mau suruh kita periksa sama Al-Quran. Az-Zukhruf ada juga yang satu. Tunggu bentar. Az-Zukhruf 390. Di mana datanya tadi? 390. Spill dong Al-Maidah 166. Ya ampun, bingung aku ini. Al-Maidah 166. Al-Maidah ada? Al-Maidah aja sampai 120 kok kau bilang 166. Cuma nanya kamu ini. Aduh, pengen Aldo. Tapi Aldo ini anak baik dia, anaknya sopan. Tunggu. Ini aku bacakan boleh ya? Nggak apa-apa. Jangan tertawa dong. Ini Al-Quran yang mau dibacakan. Oh iya. Yang mana? Artinya aja aku bacakannya seperti firman Allah dalam surah Bentar. Halo, Pangeran Aldo. Di mana apa? Yang mana kamu baca itu? Kitab surah apa dan ayat apa? Surah Al-Maidah ayat 48. Oh, mbaknya suka membaca Al-Quran juga ya? Iya. Kalau aku sendiri jujur nggak pengen kepo tentang agama lain lagi. Karena aku udah tahu agama Islam itu supaya kita jangan seperti kata dalam tempurung gitu loh. Kita harus belajar. Gimana mudah-mudahan Aldo ini? Mudah-mudahan Mbak Ikana dapat hidayah lah. Saya sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Nggak usah kau doakan. Dari tadi malam udah aku bilang nggak usah kau doakan. Percuma doamu, bro, mohon maaf. Aku bacakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kamu membaca apa? Al-Maidah 44 kan? Iya, membaca surah Al-Maidah arti ayat 48 yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelumnya kami memang udah mempercayai kitab Injil, Zabur. Kok beda yang kamu baca ini? Saya juga lihat Al-Quran di sini. Masa sih? Samalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 45. Wa anzalna 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Masya Allah banget. Nah, ya Allah. Di situ nggak ada menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, justru membenarkan. Membenarkan yang bedanya. Beda dong, masa sama? Kalau membenarkan artinya Al-Quranmu mengatakan kitab Taurat itu, kitab sebelum itu benar, gitu loh. Bukan menyempurnakan. Masya Allah, Mbak. Tapi Mbak jujur ya, Mbak Mikana. Masa nggak tahu dia? Justru kitabmu mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu benar. Bukan di situ mengatakan menyempurnakan. Kamu itu berarti mengubah ayat sendiri. Kamu selalu bilang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, gimana kita ini? Membenarkan itu mengiyakan. Iya, mengiyakan. Berarti bukan menyempurnakan. Bukan menyempurnakan. Di mana di situ tidak ada. Misalnya saya membenarkan Aldo. Saya membenarkan Aldo, bukan berarti saya menyempurnakan Aldo. Iya. Berarti Aldo benar. Iya. Menyempurnakan, Masya Allah. Masya Allah. Lucu juga dia orang ini ya. Makanya selama ini kita dengar ya, kitab kami menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ditanya dalil, mana dalilnya? Ternyata di situ membenarkan. Berarti kitabmu mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu benar. Aldo yang baca sendiri. Makasih saudaraku. Wow, haleluya. Dengarkan dulu bentar. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat itu memang benar pada diimani pada waktu umat nabi-nabi itu. Tetapi setelah Nabi Muhammad turun, karena itu adalah nabi terakhir, diturunkan Al-Quran, kita kembali mengimani Al-Quran lagi. Jangan mengikuti iman tentang kitab yang Zabur, yang Injil itu lagi. Dituliskan di dalam kitabmu, dituliskan bahwa di dalam Injil itu ada cahaya. Tadi juga sudah dituliskan di situ adalah kitab sebelumnya itu benar. Aduh, kenapa kamu nggak ngikutin apa yang diperintahkan kitabmu, bro? Maksudnya gini, Al-Quran lebih sempurna di antara kitab-kitab tersebut. Yang lebih lengkapnya ya di Al-Quran itulah. Mana nggak ada datanya, jangan asal ngomong.
Kalau di kitab Injil tidak akan membahas tentang Al-Quran yang begitu sempurna, tapi kalau di Al-Quran membahas tentang aduh, nggak usah narasi liar. Tunjukkan datanya yang kamu bilang. Itu Justru kata di situ kamu siapa? bilang tadi kitabmu mengatakan bahwa di Injil itu ada cahaya, ada petunjuk, dan juga kitabmu mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wow, haleluya. Berarti kan jujur kan kami kalau kita hidup pada zaman Nabi Isa, iya, jadi jangan lagi kalian bilang kitab-kitab sebelumnya itu diubah-ubah. Justru kitabmu mengatakan kitab-kitab sebenarnya itu benar gitu loh. Maksudnya gimana? Aduh, nggak paham. Maksudnya gimana? Kan kamu ngomong sendiri tadi, udah bacain ayatnya. Bahwa ayatnya ada, dia nggak di surah Al-Maidah aja, ada Az-Zukhruf, ada ini, kan aku nggak buka tadi semuanya. Ya udah, ada yang menyempurnakan. Ya, buka ada nggak di situ menyempurnakan, kita mau tahu. Ada, coba tapping dong kawan-kawan, ada nggak yang menyempurnakan kata katanya dia baca, padahal dia tadi nunjukin sampai Al-Qurannya itu sampai dia agak sobek, ya kan, ini saya rajin baca, saya cinta gitu. Masa kamu nggak ingat di mana kata menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu? Oh, tidak semua orang agama Islam ini yang benar-benar bisa hafal Al-Quran, walaupun dia Islam dari lahir. Al-Quran ini memang betul-betul spesial, orang yang bisa menghafalnya ini 30 juz loh, jangan salah-salah. Ya udah, justru kamu bisa menghafal, tunjukkan buktinya, jangan asal ngomong. Katanya menghafal, bisa menghafal, tapi ketika ditanya dalil, bla gitu. Al-Quran 30 juz, aku nggak hafal. Aku aja jujur 30 aja mungkin nggak hafal semua. Begitulah luar biasanya. Memang nggak bisa. Ya kalau luar biasa tunjukin mana datanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Surah Ali Imran ayat 3. Sudah aku ambil Al-Quran lagi ya. Manis sekali kamu. Tapi tunggu. Ini tapping nih. Ali Imran ayat 3. Ali Imran ayat 3, ada nggak kata-kata menyempurna ya? Insyaallah. Tapi nggak apa-apa loh, mana tahu kita di antara berdua ini kan Koko Jack nih sama Mbak Mikana masuk Islam perlahan-lahan kan. Apa lu kata deh? Terserah aja katamu bro. Tapi jujur loh. Ya kamu baca aja dulu Ali Imran 3 itu. Ali Imran ya. Kamu bisa bahasa Arab gak, Aldo? Bahasa Arab enggak sih. Lah, katanya kamu senang baca Al-Quran, tapi bahasa Arab gak ngerti. Bahasa Arab jujur. Saya belum pandai bahasa Arab. Kalau saya bilang Isa fa'innahu ra'ulu wa kalimatuhu, tahu artinya? Enggak tahu. Ya jujur aja sih, aku jujur aja orangnya. Gak apa-apa Aldo anak baik. Terusin Aldo. Yes, ini sekali lagi baca ya. Baca. Ali Imran 3. Lihat dulu di situ, betul nggak? Ali Imran gimana ayat berapa? Ali Imran 3. Ali Imran ayat 3. Oh iya, artinya aja kita baca ya. Jangan artinya, apa ya terjemahannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi tuh di situ dikatakan membenarkan Taurat apa kitab-kitab sebelumnya, berarti kitab-kitab sebelumnya itu benar dan udah 2 kali loh. Berarti kitab-kitab sebelumnya benar, tidak ada menyempurnakan. Di dalam Al-Quran berarti Al-Quran ini lebih hebat ketimbang kitab karena dia udah membenarkan kitab itu sebelumnya. Makanya Al-Quran inilah penutup di antara kitab-kitab itu. Itu makanya saya bilang kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur di Al-Quran ini semuanya itu benar karena mereka itu adalah nabi-nabi Rasul utusan Allah pada itu. Jadi Aldo, bentar, nggak usah panjang-panjang narasinya, nggak usah panjang-panjang. Di sini dituliskan di dalam kitab saudara ya bahwa dia menurunkan kitab
Al-Quran kepadamu mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Justru mengatakan di situ kitabmu mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu benar, bukan menyempurnakan. Membenarkan dan menyempurnakan itu berbeda. Tentu ya, kami mengatakan benar karena kami mengimani Rasul tersebut seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, karena mereka ya, itu. Tapi ternyata enggak, terserah itu bukan, enggak sampai ke situ dulu. Itu Yang Rasul jelas tidak itu Rasul kami itu, makanya kamu bentar. Tidak ada di situ menyempurnakan. Tadi kamu bilang bahwa kitabmu itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ternyata yang tertulis adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti kitab-kitab sebelumnya itu benar gitu loh ya, luar biasa. Haleluya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga rekaman kita ini akan direkam sama Allah nanti dan akan dipersaksikan kelak di akhirat. Di antara kita tiga ini akan Allah pertontonkan lagi kelak ucapan-ucapan kita di akhirat kelak nanti. Siapakah yang benar di antara tiga ini yang menyampaikan yang benar-benar. Disitulah nanti terjadinya penyesalan Mbak Mikana, penyesalan Mbak Koko Jaknef, disitulah timbul penyesalan. Tetapi apalah daya, penyesalan itu telah terjadi di akhirat. Kita mau minta bangkit ke muka bumi ini udah nggak bisa lagi karena tidak ada ampunan lagi gitu. Makanya selagi kita sehat, panjang umur, kajilah tentang Islam, luar biasa. Kalau seandainya tunggu dulu. Kalau seandainya saya lahir dari umat Kristen atau umat Buddha atau apa, insya Allah saya akan mengaji tentang Islam. Islam itu bagaimana sih, kok bisa? Jujur saya akan pindah gitu mungkin. Karena begitu luar biasanya gitu, jujur ya. Pindah kemana? Itu Allah tidak bisa memberikan semuanya hidayah itu menjadi satu umat Islam di muka bumi. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran ini memang sudah dikaji. Allah sengaja membeda-bedakan agama supaya mereka itu mencari kebenaran yang benar gitu. Itulah dia. Aldo. Makasih banget ya usahamu itu. Tapi mohon maaf saudaraku, nggak usah nanti, kita tunggu nanti siapa yang menyesal. Yang sudah terbukti aja ya. Jadi nggak harus di akhirat. Tunggu dulu, nggak harus di akhirat. Nabi Isa nanti akan turun loh. Pada hari kiamat Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Nabi Isa sekarang berada di langit keempat dan jasadnya utuh seperti manusia biasa. Dan disitulah nanti dia turun nanti di Palestina. Ngapain dia di langit keempat? Sekarang diangkat sama Allah, sekarang di langit keempat, sekarang utuh di jasadnya. Ngapain? Ya begitulah, di langit yang ngapain itu tuh nggak urusan kita ya. Yang penting dia diangkat dan sekarang masih hidup di langit keempat dan nanti pada hari kiamat akan turun dan akan membenar. Dia ngapain di langit? Ngapain di langit, Mbak? Itu bukan urusan kita. Seperti Nabi Adam, arwahnya Nabi Adam sekarang di langit pertama kan? Oh, di langit pertama ngapain? Iya, ya nggak tahu lah kita. Yang jelas nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, nanti akan menjelaskan kepada umat Kristen yang menyembah Yesus bahwa yang kalian sembah Yesus itu bukan aku, bukan Tuhan, malahan aku menyembah Allah gitu. Yesus itu sendiri menyembah Allah, sementara umat Kristen kok menyembah Yesus gitu. Mana nanti datanya Tuhan Yesus menyembah Allah? Iya ada. Oh ya Tuhan, kalau kitab ada nggak bahwa aku menyembah Allah? Ada loh. Mana datanya? Tunjukkan datanya. Kamu jangan banyak asumsi di sini, bro. Seharusnya Mbak Mikana tahu lah ya di kitab Injil itu bahwa Yesus itu menyembah Allah. Dia itu menyembah Allah loh. Kok bisa-bisanya? Mana datanya, bro. Jangan asumsi. Oh, ini ada Ali Imran ayat 7. Coba aku buka lagi ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Kita akan mencari kebenaran di sini, Mbak Mikana. Mudah-mudahan lah ya. Pasti Mbak Mikana nanti akan ingat kata-kata Aldon ini nanti di akhirat. Aku yakin ya Allah. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokoknya kitab Al-Quran. Dan yang lain mustayabiyat. Adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesehatan, mereka mengikuti yang mustabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui
mentakwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya di mana di situ Tuhan Yesus menyembah Allah? Jadi kitab Kaliam lah ada. Ya enggak ada lah, gimana lah nih, makanya kebanyakan asumsi kamu itu. Makanya mohon maaf saudaraku, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi enggak apa-apa lah yang Mbak Mekana, mudah-mudahan Mbak Mekana, ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan sebelum ajalnya menjemput bisa masuk Islam, dapat hidayah. Tapi kalau enggak juga, tapi itulah walam lah lagi ya. Berarti Mbak Mekana memang udah ditakdirkan udah di neraka lama-lamanya. Loh, kamu nggak bisa menghakimi orang di neraka. Kamu tahu nggak? Kamu. Tapi memang iya kok, jujur selain umat dulu, Islam. Aldo, kamu kebanyakan ngomong. Aldo. Aldo, dengar dulu, Aldo, dengar dulu ya. Siapa yang ditetapkan masuk neraka? Bukannya kalian, ya. Bukannya kalian di Maryam 71. Selain umat Islam di dalam neraka selama-lamanya, Masya Allah. Aldo. Coba kamu baca dulu Maryam 71, siapa di situ yang ditetapkan masuk neraka? Coba. Bukannya bacakan. Kalian ya? Bukannya kalian? Enggak, aku belum mendengar lagi. Coba bacakan. Baca. Suruh dibuka. Buka. Baca lah. Aku enggak. Kan kamu kan suka baca Al-Quran. Ayo buka. Lah Mbak Mekana tadi bacalah Mbak Mekana kitabnya. Aldo udah 2 kali. Di kitabmu itu kan di kitabmu di Maryam 71 siapa di situ yang ditetapkan masuk neraka? Kata Ustaz Yahya Waloni, firman-firman Tuhan Yesus itu berubah-ubah. Berubah-ubah ya pikiran-pikiran manusia bukan. Jadi gini, kamu diam dulu Aldo. Kamu nggak mau baca Maryam 71. Siapa yang ditetapkan masuk neraka di situ? 71. Iya, 71 Maryam 71. Bacakan aja. Masa kamu nggak ingat, Bro? Kan kamu bilang tadi suka baca Al-Qur'an. Al-Quran iya sih, tapi kitab Yesus. Ya coba kamu baca dulu lah. Kamu baca dulu lah. Jangan kamu asal ngomong. Kamu bilang saya masuk neraka, sedangkan di kitabmu saja siapa yang kalian masuk neraka di situ? Siapa coba? Jangan kamu asal ngomong saya masuk neraka. Tapi memang iya loh, jujur di luar Islam akan masuk neraka. Aldo. Kami umat Kristen melakukan kebaikan, kebenaran, kekudusan bukan lagi supaya masuk surga. Surga sudah diberikan sama kami. Jadi ku bilang kamu ngomong apapun itu kami nggak peduli. Tapi nggak apa-apa. Kamu mau bilang kita masuk neraka juga nggak apa-apa. Sebenarnya Aldo ini sayang sama Mbak Mekana, sayang sama Koko. Aldo cuma menyampaikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak semuanya diterima gitu kan. Itu wajar aja. Udah baca dulu Maryam 71 itu, Bro. Aku nggak ada kitab Maryam di sini. Surah. Iya, surah Maryam 71. Mbak Mekana ini pintar ya. Al-Quran dibacanya. Tuhan Yesus itu pasti suka belajar. Berarti dia salut. Kamu nggak mau belajar yang lain. Kita semua belajar. Ya mudah-mudahan sering-sering membaca Al-Quran dapat hidayah. 243 ya. Oke, ini aku udah membuka surah Maryam ayat berapa? 71. 71. Masya Allah, suka mbaknya ya membaca Al-Quran ternyata. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kenapa? Maksudnya gimana ini? Kok tertawa sih? Nggak ngerti dia sama kita sendiri. Oke lah, makasih Aldo ya, terima kasih ya, terima kasih. Semoga kita doakan juga. Penonton kita lagi rame nih Mbak. Penonton kita lagi rame. Aku belum paham lagi kan. Dia nggak ngerti. Ayat 71 tadi ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Terima kasih saudaraku ya. Bacalah ayat ke-72 baca. Ayat ke-72 baca kok. Ternyata ada sambungannya kok di ayat 7 kedua. Tahu 72 itu tahu. Mbak Mikananya cuma baca ayat 71 aja, padahal Al-Quran ini tentang ayat-ayatnya nih. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Nah, berarti yang bertakwa aja yang masuk surga. Tapi masuk dulu kan? Ya, masuk dulu tadi kan semuanya. Tidak ada itu kan sudah ketetapan tadi. Kan Aldo tidak ada yang juga, tidak ada yang tidak mendatangi, ya kan? Berarti kan tidak ada yang tidak masuk neraka. Tunggu, semalamnya kami sama Mbak Mikana udah membahas tentang surga dan neraka. Tuh aku bilang sama Mbak Mikana ya, katanya kan Yesus itu akan mengampuni semua dosa-dosa manusia, makanya mau dia disalib. Enak sekali Tuhannya mau disalib untuk menebus dosa-dosa umatnya gitu ya kan. Berarti umatnya nggak mau bertobat dong karena sudah diampuni sama Tuhannya. Sementara kami aja umat Islam belum tentu masuk surga lagi. Ya, memang itu tadi sudah dituliskan di Maryam 31 kan. Kami tetap menjalani hukuman atau atas perbuatan dan dosa-dosa. Ini enak aja Tuhannya mau disalib untuk mengampuni umat. Itulah Aldo, ngapain kamu doakan kami? Kami sudah diampuni, kami sudah diberikan surga sama kami. Kok kamu mendoakan kamu yang dihukum? Kamu yang dihukum, kok kamu mendoakan kami orang yang masuk surga? Dia berbuat dosa, berarti seenak jidatnya aja berbuat dosa. Di mana saya seenak jidatnya berbuat dosa? Iya, makanya aku bilang tadi kami itu hidup benar, hidup kudus, bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena surga sudah diberikan sama kami, bro. Wah, haleluya, haleluya. Makanya aku bilang sama kamu, bro, mohon maaf dengan segala hormat, doamu percuma karena kami sudah ada posisinya dikasih karunia keselamatan, sudah di surga, bro. Iya, benar. Karena selain umat Islam, memang surga kalian itu di dunia, surga kami itu di akhirat nanti. Jujur, memang bukan surga dunia. Bumi ini tempat kita sementara, rumah kita itu di surga. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 bahwa rumah kita itu di surga, bukan di dunia ini. Jadi kita itu maksudnya gini, kasih karunia keselamatan sudah diberikan sama kami umat Kristen. Jadi di dunia ini tugas kita hanya menyampaikan Injil, berbuat baik, berbuat benar, karena kasih karunia keselamatan itu surga sudah diberikan sama kita. Bumi ini tempat kita sementara, Aldo. Kita kalau sudah waktunya pulang ke surga akan dipanggil. Ya, anakku pulang ke rumah gitu. Jadi bukan surga dunia, Aldo. Dari tadi kamu ngomong terus. Aldo, bentar. Kamu dari tadi yang ngomong. Yang bisa surga itu dikasih kalau kita sudah berada di surga, baru itu udah dikasih. Mbaknya kan belum tentu masuk surga. Kau udah dibilang aja. Bukan belum tentu. Ini kita sudah diberi kasih karunia keselamatan, makanya Tuhan Yesus memberi pengampunan itu di atas kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan kami Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bukan nanti lagi, bukan nanti. Nggak mau bertobat lagi tuh, karena kan kita sudah bertobat. Kita sudah bertobat, sudah dari dulu bertobat setelah kenal Tuhan Yesus, setelah ikut Tuhan Yesus. Kalau berjudi, tidak ada orang Kristen sejati yang berjuna. Nggak ada orang Kristen sejati itu berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Saya jelasin dulu ya. Dengar dulu Aldo, dengar dulu si Jack, Bang Jack, dengar. Orang itu kalau dia terima Tuhan Yesus, segala dosa-dosanya itu diampuni sama Bapa di sorga. Paham dulu di situ ya. Tunggu dulu, jangan respon dulu. Begitu terima Tuhan Yesus, dia dosa-dosa diampuni, ya kan? Lalu kalau misalnya setelah dia diampuni, dia masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Masih bisa. Tapi kalau ketika dia jatuh dalam dosa lagi, 1 Yohanes 1:9, kalau mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Tapi segala dosa yang dilakukan lagi di dalam dunia ini, dengar baik-baik, itu ada akibatnya. Misalnya apa? Misalnya kamu nyolong ayam. Ini orang Kristen nih, percaya Yesus, mencuri ayam, ya kan? Karena dia hilaf. Akhirnya begitu mencuri ayam, akhirnya dia ketangkep sama security, masuk ke pos. Tunggu dulu sebentar, jangan jawab dulu. Masuk ke pos, ya kan? Begitu masuk ke pos, dikebukin dia. Nah, itu akibat dia nyolong ayam kan, betul nggak? Begitu dia di pos itu, sebelum dia dibawa ke pos polisi, sebelum dia mati, dia mati, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, karena saya hilaf, saya nyolong ayam karena saya mau makan, gak ada duit, gak ada yang nolongin saya. Tuhan Yesus ampunin nggak? Ampunin kan? Tapi dia tetap dipukulin nggak sama orang?
Nah, akibat dosanya itu ada di dunia ini, dia dipukulin, tapi dosanya tetap diampunin. Jadi bagaimana? Apa mau buat dosa terus? Kalau buat dosa terus akhirnya menanggung akibatnya. Dipukulin, masuk penjara, kena sakit penyakit, jadi miskin. Itu yang dimaksud. Jadi jangan berpikir orang Kristen itu setelah terima Tuhan Yesus, dia bebas melakukan dosa terus, melakukan berzina terus. Itu semua ada akibatnya, tapi di dunia ini. Kalau saya nggak mau. Tapi yang jelas kalau Kristen sejati, tengok dulu ya. Kristen sejati contohnya seperti rasul-rasul ya. Rasul Paulus, dulu dia seorang pembunuh sebelum ikut Tuhan Yesus ya. Tapi setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil dengan tulus, bahkan melakukan kebenaran, kesucian, kekudusan. Dia tidak menikah, dia tidak pernah memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan. Saking kudusnya hidup dia, bahwa Paulus mengatakan kita harus hidup saleh, sesaleh-salehnya, harus hidup kudus, hidup benar. Makanya orang Kristen itu berbuat baik, berbuat benar, bukan lagi supaya masuk surga, karena kasih karunia keselamatan telah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah terbukti memberikan pengampunan, sudah terbukti memberikan kasih karunia keselamatan, hidup yang kekal, bukan nanti. Makanya itulah yang membuat kami sangat yakin, sebab dalam Tuhan Yesus itu tidak ada mudah-mudahan. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah membuat umatnya masuk neraka, karena neraka itu kekal. Sekali masuk di sana, di situ terus selamanya. Makanya iblis itu ada waktunya untuk dihukum, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 4. Bukan kita itu dicuci di neraka, mohon maaf, karena neraka itu kekal. Sekali orang masuk sana, di situ selamanya, nggak bisa keluar. Sehingga anak-anak Tuhan Yesus itu sudah diberikan kasih karunia keselamatan. Tuhan Yesus datang nanti menjemput umatnya. Dan orang Kristen kalau bangkit, mereka bercahaya seperti bintang-bintang. Dalilnya ada di Daniel 12 ayat 2 dan Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Yaitu Wahyu 21 ayat 8, mereka dicampakkan ke dalam neraka, di situ selamanya, di sisa siang malam. Ya, Wahyu 20 ayat 10 juga ya, bahwa iblis serta nabi palsu yang menyesatkan banyak manusia, mereka akan dicampakkan ke neraka, disitulah selamanya, mereka nggak bisa keluar. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Sebab apa? 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan firman Tuhan, bentar dulu. Firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya bertobat dan datang kepadanya. Makanya ini sekarang kita di zaman kasih karunia. Tapi kalau di akhir zaman, tiba hari penghakiman, sudah tertutup pintu. Nah, selagi masih ada waktu, ya, bertobatlah sungguh-sungguh, sebab ada firman Tuhan, ya, jika hari ini, ya, jangan keraskan hatimu, ya, yaitu di Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ini suara Tuhan Yesus yang kami sampaikan, yaitu pertobatan dan datang kepadanya. Jangan keraskan hatimu. Sebab ini masih zaman kasih karunia. Tapi kalau nanti sudah tiba hari penghakiman, Tuhan sudah datang kembali, pintu sudah tertutup. Ya, mumpung masih hidup, bertobatlah. Ya, seperti itu dulu. Terima kasih, saya rasa sudah cukup dulu. Saya tambah satu ayat dulu ya. Nih, kalau kamu bilang orang Kristen itu setelah terima Yesus enak bisa buat dosa terus. Itu ayat di ya Efesus 4 ya, Efesus 4 ayat 28 katakan begini. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi ia baiklah bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Alkitab yang ngomong. Jadi kalau kamu bilang orang Kristen itu enak berbuat dosa terus, mencuri terus, berzina terus, ya kamu salah. Orang Alkitab yang ajarin, yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah bekerja keras dengan pekerjaan tangannya. Tunggu dulu pesan Aldo terakhir ya. Orang Kristen mencuri nggak mencuri, berbuat baik sepanjang masa, mau memberi orang, membantu orang sepanjang masa, nggak akan bakal masuk surga. Jadi untuk apa kalian capek-capek? Kamu nggak boleh menghakimi orang seperti itu. Iya, karena kamu. Bukan Mbak Iko, karena Tuhannya. Aldo. Kamu itu hanya, mohon maaf ya Aldo, kamu itu cuma asumsi dan tidak ada datanya. Kami tadi sudah memberikan data bahwa Tuhan kami itu sudah terbukti memberi pengampunan, kasih karunia keselamatan, bukan nanti. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Kamu itu kebanyakan asumsi, yang nggak ada data.
Katanya kita mau mencuri atau tidak nggak masuk surga. Ngeri amat loh. Kalau saya tertawa bukan tertawa karena pengetahuannya, bukan. Saya nggak mantap, tapi gayanya itu buat saya. Iya, lucu ya. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama pada video kali ini, ada pertanyaan serta narasi, yaitu tentang penebusan dosa manusia oleh Yesus. Jadi si penanya menarasikan bahwa kok enak sekali umat Kristen itu tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha apa-apa, tapi dosanya sudah ditebus oleh Tuhannya, dan kalau begitu tidak perlu takut lagi berbuat dosa menurutnya, karena menurut dia dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus, tapi kemudian oleh Mihana yang dibantu oleh saudara. Jack menjelaskan bahwa orang yang percaya Yesus itu memang sudah ditebus dosanya, tapi itu bukan berarti orang tersebut bisa seenaknya berbuat dosa lagi. Jadi harus hidup dalam Kristus, dan kalau misalnya berbuat dosa lagi dia akan mendapat upahnya seperti di penjara atau semacamnya. Cuma yang kita kurang paham, apakah orang yang berbuat dosa lagi itu tetap mendapatkan surga atau tidak. Jadi teman-teman tolong dibantu memberikan jawaban dengan menuliskan komentar pada video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 5, lihat perikopnya di ayat 43-48. Daniel 12:2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu pukul 20:10 Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.